Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya hari demi hari Tuhan selalu memberkati kita dengan kasih setianya yang luar biasa. Sehingga pada minggu ini kita boleh dipertemukan untuk kita bersama-sama dalam ibadah raya, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setiamu yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam ibadah raya. Untuk kami bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan, memuji dan menyembah kebesaran nama-Mu. Biarlah Engkau disukakan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami umat kepunyaan-Mu, dan Engkau disenangkan. Ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan satu hal yang kami rindukan dalam ibadah ini, dalam pelayanan ini, hanya nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk angkat pujian kami. Amin. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari sembah Tuhan.
Engkaulah yang ditinggikan Tuhan, Engkaulah yang diagungkan. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, kita angkat refnya saja. Maka jiwaku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau jiwaku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siap untuk lebih lagi di dalam memuji-muji Engkau, bersorak, bersuka cita, bahkan melompat menari bagi nama-Mu. Sebab perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Setiap kita yang diberkati Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa,
bersuara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan terus memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian dan sukacita. Haleluya. Silakan duduk, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Hanas. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita minta agar Tuhan baca hati kita, agar hati kita boleh menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman disampaikan boleh berakar dengan sangat kuat dan kokoh dan mengalami pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah yang tetap dan buah yang manis, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, biar musik saja menaikkan pujian ini. Haleluya. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, yang mau terus belajar, karena kami tahu
Ketika kami berhenti untuk belajar, kami pun berhenti untuk bertumbuh, Tuhan. Sebab itu berikan kami kerendahan hati yang terus mau dididik, terus mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tempat yang paling rendah layak akan berhentinya aliran air kehidupan-Mu itu ya Tuhan. Dan biarlah itu Kau temukan itu adalah hati setiap kami. Itu adalah bejana setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, haleluya. Amin. Setia Bapakku, tiada perubahan bayangan kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Saya undang untuk berdiri dengan lembut saja katakan. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur di bulan Mei ini kami ada di dalam rumah-Mu yang suci, rumah-Mu yang kudus, di mana kami adalah pemain-Mu. Roh-Mu berdiam di dalam diri kami. Peristiwa kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga, bahkan roh yang Engkau berikan dalam peristiwa Pentakosta merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kami.
Kami percaya Kau yang membangun gereja yang adalah tubuhmu sendiri. Kau berjanji Allah mau tidak akan menguasainya. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Kau beri. Ini diri kami. Kami siap berkudus, jamah, lawat, pulihkan dan berkati. Berbicaralah apa yang menjadi isi hatimu bagi kami semua. Kami percaya Kau ada di sini dan memberkati kami semua. Lawat kami dalam nama Yesus. Berbicara lewat hamba yang sangat sederhana. Kami siap dalam nama Yesus. Amin. Silakan dulu. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam ibadah internasional Al-Masih Fellowship ini kita ada dalam satu celebrate bersama-sama terkait dengan satu peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan firman hari ini tidak jauh. Kita masih berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga ya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Mungkin hari ini saya hanya sampai di ayat 8 saja. Nextnya kita akan lanjutkan sebagai khotbah yang berseri ya. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 11 firman Tuhan berkata demikian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara kekasih dalam Tuhan, secara teologi, semua apa yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa. Tapi ada hal yang paling menarik dari semua peristiwa terkait dengan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, kelahiran Yesus tidak tiba-tiba, tapi merupakan nubuatan yang sudah disampaikan dalam Perjanjian Lama. It's good. Kemudian kehidupan Yesus yang menjadi teladan, hidup tanpa dosa, menjadi sesuatu yang luar biasa. It's good. Bahkan kematian Yesus di atas kayu salib. It's good. Kebangkitannya dari antara orang mati. It's good. Semuanya it's good. Tidak ada yang salah. Namun yang penting juga yang tidak kalah menarik, saudara, itu ketika dia naik ke surga. Mengapa? Karena naiknya Yesus ke surga itu dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu tidak berbicara Bapa di kiri, Yesus di kanan. Bukan bicara soal posisi duduk di kanan atau di kiri. Tapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu ingin menjelaskan bahwa apa yang Yesus terima, maksud saya apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan di bumi itu diterima oleh Allah Bapa. Kita menyetujui bersama, kita sepakat bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang esa di dalam keunikannya. Jadi Yesus sebagai manusia sejati ketika datang ke dalam dunia ini melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk menjadi juru selamat.
pengesahan validasi diterimanya apa yang Yesus lakukan itu di mana? Waktu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa yang Yesus lakukan atau kerjakan itu berkenan, memuliakan atau menyenangkan hati Allah. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, manfaat kenaikan Yesus bagi orang percaya itu menjadi big time kita mungkin selama 2 kali ibadah ini. Kalau kita cek Kisah Rasul 1 ayat 4-11 ini menjelaskan bagaimana Yesus menampakkan diri terakhir kali setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Ada pesan-pesan yang merupakan klimaks inti yang harus diperhatikan oleh murid-murid untuk meneruskan misi yang Bapa taruh di dalam Yesus, yang sudah dikerjakan oleh Yesus dan harus diteruskan oleh murid-murid. Apa itu? Only one. Salvation. Keselamatan. Jadi tidak perlu ada Yesus yang menjadi manusia kalau bukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia bukan merupakan satu drama, film yang menarik, menjadi satu cerita yang memuaskan hati pikiran. Bukan itu. Tetapi kehadiran Yesus datang ke bumi tidak ada lain kecuali supaya ada keselamatan yang diberikan kepada dunia yang mau menerimanya secara pribadi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Karena kenaikan Yesus Kristus ke surga itu merupakan kunci untuk dicurahkannya Roh Kudus. Dalam artian tubuh Kristus akan lahir setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu sebabnya saudara, tidak ada pernyataan sebelum Yesus naik ke surga bahwa kuasa Allah akan diberikan kepada setiap orang, kepada murid-murid, kecuali setelah Yesus naik ke surga. Dalam satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, kenaikan Yesus ke surga ini sangat bermanfaat. Bukan hanya pada peristiwa masa lalu bagi murid-murid, tetapi sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, apa manfaat kenaikan Yesus bagi orang percaya? Kalau kita memperhatikan dari Kisah Rasul 1 ayat 4-11, maka yang pertama saya dapati adalah memurnikan motivasi. Jadi manfaat kenaikan Yesus ke surga, yang pertama itu memurnikan motivasi. Kita bisa cek itu ayat 4 sampai dengan ayat 8b. Ayat 4 ya. Perhatikan ceritanya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan baik-baik. Kisah Rasul 1 ayat 4 ini menjelaskan bahwa murid-murid diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Nah, kalau kita cek Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, saudara-saudara, itu dinyatakan murid-murid berpikir bahwa oh iya, kita disuruh tunggu di Yerusalem karena nanti dari Yerusalem itulah Yesus akan membebaskan kita dari penjajahan Roma. Mereka berharap di Yerusalem akan ada satu sistem pemerintahan yang baru. Karena pada waktu itu murid-murid sedang ada dalam penganiayaan.
penguasaan pengendalian kekaisaran Roma. Jadi murid-murid sebagai bangsa Israel berpikir, wah, kita disuruh tunggu di Yerusalem. Oke, rupa-rupanya kemerdekaan yang kita harapkan secara fisikal, Independent Day, hari kemerdekaan yang mereka nanti-nantikan, karena mereka dalam kuasa kendali pemerintahan Roma itu akan terjadi. Jadi motivasi murid-murid untuk tetap stay tinggal di Yerusalem itu tidak ada lain kecuali untuk mengalami yang namanya kemerdekaan atau menanti hari kemerdekaan. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 7 berkata, ketika murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Artinya Yesus ingin tidak memberi respon terhadap politik, suasana, bagaimana bangsa Israel dijajah pada waktu itu. Bukan berarti Yesus tidak caring, Yesus tidak peduli. Tapi ada sesuatu yang lebih besar terkait dengan dirinya sebagai seorang juru selamat. Lebih besar dari kemerdekaan fisik. Apa itu? Kemerdekaan spiritual. Nah, dalam kesempatan itu, pada Kisah Rasul 1 ayat 7, Yesus sama sekali tidak menjawab pertanyaan murid-murid. Karena Yesus tidak memberi respon terhadap sistem pemerintahan politik, tetapi justru ingin memberikan kemerdekaan, yaitu janji Bapa. Walaupun alhasil kita ketahui bersama-sama bahwa Israel merdeka nanti tahun 1948. Jadi Indonesia lebih dulu merdeka sebenarnya dibanding dengan Israel. Bagi Yesus yang menjadi kebutuhan utama murid-murid itu atau manusia lainnya adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang selama ini dalam perjanjian lama itu limited, terbatas. Hanya bagi bangsa Israel. Kali ini ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia naik ke surga, ada satu misi yang lebih besar, bahwa kerajaan Allah, yaitu hidup kekal, bukan lagi berbicara tentang Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Itu sebabnya Yesus memurnikan motivasi murid-murid. Apa motivasi murid-murid sebenarnya? Ketika bertemu dengan Yesus, ingin memerintah bersama-sama dalam pemerintahan kemerdekaan Israel. Jadi ketika murid-murid bertemu dengan Yesus, atau Yesus bertemu dengan murid-murid, maka yang ada dalam pikiran murid-murid adalah, wah, Yesus sudah bangkit. Kalau dia minta supaya kita tinggal di Yerusalem, pasti dari Yerusalem dia akan memberikan kemerdekaan atas pemerintahan Roma. Dengan demikian, kita harus tunggu janji Yesus itu. Dia akan memulihkan kerajaan Israel dengan tinggal tetap di Yerusalem. Nah, kita ini kan orang dekat-dekat Yesus. Sebutlah Petrus pada waktu itu ya. Petrus, kamu kan orang dekat Yesus. Jangan-jangan lu bakalan jadi wapres nanti. Wakil presiden. Kira-kira begitu ya. Tapi murid-murid ini justru dibalikkan pemikirannya oleh Yesus. Motivasi ingin memerintah berkuasa terkait dengan Roh Kudus yang akan diberikan itu berubah. Apa itu? Dari motivasi ingin memerintah dimurnikan menjadi motivasi untuk taat. Apa itu? Tinggal di Yerusalem bukan untuk memulai sistem pemerintahan yang baru yang terlepas dari kerajaan Roma, tetapi tinggal di Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, guna melengkapi mereka untuk kepentingan kerajaan Allah, yaitu bersaksi bahwa Yesus adalah memurnikan motivasi dari kepentingan pribadi
untuk kepentingan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Memurnikan motivasi dari keinginan berkuasa menjadi taat itu bukan sesuatu yang mudah. Bagi Yesus Kristus, kuasanya bukan harus ditunjukkan dengan memerintah secara politis dalam pemerintahan kerajaan Israel. Tetapi bagi Yesus, yang paling utama itu adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Sebab Yesus berpikir secara keseluruhan dibanding dengan apa yang ada pada murid-murid. Kalau Roh Kudus ada pada murid-murid, murid-murid bukan hanya mengalami restorasi secara spiritual, murid-murid bukan hanya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang membuat mereka menjadi efektif di dalam pelayanan memberitakan Injil memenangkan jiwa, tapi murid-murid juga pada suatu ketika akan bisa membantu memberikan penanaman nilai-nilai spiritual bagi bangsa Israel yang akan merdeka di next time. Sebutlah peristiwa ini tahun puluhan sekian Masehi. Dalam Kisah Para Rasulnya, sementara kemerdekaan bangsa Israel sendiri terjadi pada tahun abad ke-20. Sebenarnya begitu ya, atau abad 19. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke sorga ingin menggiring murid-murid dari egosentris kepada kristosentris, dari mendahulukan kepentingan pribadi sebagai ring satu dari pelayanan Yesus Kristus menjadi kembali kepada kristosentris, berpusatkan Kristus. Kenapa? Karena Yesus sendiri itu tidak pernah menunjukkan satu kepentingan untuk dirinya sendiri. Kematiannya di atas kayu salib membuktikan, mengingatkan kepada kita bahwa dia tidak egosentris. Kematiannya di atas kayu salib mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa betul dia pribadi ilahi yang sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan sendiri. Kebangkitan Yesus menyadarkan murid-murid untuk obey, submit dalam kuasa kendali kontrol Roh Kudus. Motivasi yang salah atau kecenderungan untuk memerintah secara duniawi, secara sekuler, secara politis harus diubah untuk menjadi pribadi yang taat pada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Itu sesuatu yang harus kita review kembali. Dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang semakin dimurnikan motivasi. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk otoriter. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk berkuasa. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk memerintah. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk menguasai, mengendalikan. Karena memang pada dasarnya orang yang menguasai, orang yang mengendalikan, orang yang mengatur itu enak, itu enjoy, dihargai, dihormati, dilayani, ditempatkan begitu tinggi. Tapi teks ini mengingatkan kepada kita sebagai anak Tuhan bahwa kenaikan Yesus ke surga memurnikan motivasi dari egosentris kepada kristosentris, dari keinginan memerintah secara duniawi, secara sekuler menjadi orang taat. Menarik, saudara. Saya bertumbuh di gereja karismatik. Walaupun pemahaman teologi saya Injil, saya paham sekali yang namanya training center, yang namanya pengerjaan.
Saya lahir dari satu sekolah teologi yang betul-betul melewati satu pembentukan yang luar biasa tentang karakter. Sampai pada pembentukan titik terendah. Artinya menyerah total. Satu kondisi keadaan yang menjadi persiapan buat saya untuk melihat pelayanan ke depan. Saya pikir saudara-saudara, selama 5 tahun kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Pentakosta Sulawesi Utara, dalam perjalanan tadi saya juga sempat ngomong dengan Pak Douglas, bagaimana pembentukan itu terjadi. Dosen-dosen tinggal di satu asrama, di satu area, mahasiswa tinggal di satu area. Jadi aktivitas itu terkurung dalam penjara suci. Kira-kira begitulah ya. Tidak ada yang tidak ditutupi, semuanya ketahuan. Bangun tidur seperti apa, setelah mandi seperti apa, lembutnya seperti apa, kasarnya seperti apa, baiknya seperti apa, jahatnya seperti apa. Kami ada dalam proses pendidikan yang seperti itu. Saya pikir saudara, keluar pasti oke punya. Ternyata itu baru satu step. Masih ada step lagi yang harus dilewati. Tidak bermaksud apa-apa. Di Sulawesi Utara itu yang namanya hamba Tuhan begitu dihargai, begitu dihormati. Saya belum gelar sarjana, belum jadi seorang pendeta. Itu kemana-mana kalau pergi ketemu sama jemaat itu sangat dihargai. Minimal kalau ketemu diajak makan atau dikasih salam tentang itu sudah tradisinya orang Minahasa. Saya pikir proses 5 tahun itu cukup, saudara. Saya masuk ke Jawa, ini 4 tahun. Di Jawa modelnya berbeda lagi. Yang namanya mahasiswa teologi, jarang khotbah hari Minggu, saudara. Paling tinggi kau kunjung. Kenapa? Karena dianggap masih kuliah belum jadi pendeta. Kemudian saya jadi pendeta. Saya pikir akan mendapatkan kesempatan peluang untuk bebas. Ternyata melewati proses yang panjang lagi. Saya pikir saya sudah selesai dengan pembentukan karakter untuk memurnikan motivasi. Kemudian saya mencoba untuk lihat-lihat pelayanan di luar negeri. Apakah itu di China, di Hong Kong, ataupun juga di Australia, di Amerika, dan tempat-tempat lain. Ada sesuatu yang lebih hebat lagi. Di luar negeri itu yang namanya seorang hamba Tuhan ternyata ekstra mahal. Yang ngepel gereja pendetanya, beresin kursi pendetanya, nyiapin makan pendetanya, nganterin makan pendetanya, siapin alat musik pendetanya. Jadi dari awal sebelum ibadah sampai selesai ibadah, siapa yang kerjain semua? Ini satu ketika pelayanan saudara saya di Las Vegas. Saya pikir ini pelayanan sesuatu yang luar biasa. Tuhan kasih kesempatan saya nginap bersama dengan istri di Crystal Palace. Itu satu hotel, bisa dikatakan salah satu hotel termahal di Las Vegas di Amerika. Mau ibadah sudah hari Minggunya saya akan khotbah. Kemudian saya main-main ke teman saya ini yang adalah gembala. Saya pikir dia mau kemana hari Sabtu? Mau ngajak main, jalan-jalan gitu ya. Ternyata hari Sabtu itu saudara, dia belanja banyak banget. Saya pikir mau ngapain? Oh mungkin karena saya ada mau masak supaya ngundang teman-temannya. Bukan.
Saya tanya ke Ibu Pendeta, ada cara? Oh begini pastor, kami setiap Sabtu memang begini. Setiap Sabtu. Iya. Kok banyak amat makanannya? Iya pastor, karena semua makanan ini nanti akan dibawa ke gereja. 2 mobil, 2 kali trip. Pertama bawa alat musik semua ke gereja, pasang, setelah itu bongkar lagi. Gitu? Yang kedua, bawa makanan. 2 mobil pertama, khusus bawa alat musik. 2 mobil kedua, khusus bawa alat untuk ibadah. Yang cuma 1 jam sampai 2 jam. Butuh persiapan. Bisa 2 kali 24 jam. Terus saya pikir, apa yang dicari orang ini? Lagi-lagi motivasi. Jemaat yang datang, saudara, tinggal duduk diam. Selesai kebaktian makan bisa 3-4 jam. Setelah itu jemaatnya ngapain? Pulang. Pendetanya, ibu pendeta dan anak-anaknya beresin alat musik. Kemudian beresin cuci semua gelas piring supaya clean. Itu yang dilakukan every weekend. Lagi-lagi motivasi. Kita sudah sampai 0 motivasi di dalam pelayanan. Bila kita berkata, yang saya lakukan ini adalah bagian ketaatan kepada Allah. Oh ini penting saudara. Karena orang yang melayani sampai pada motivasi yang 0 bukan untuk ego melainkan Kristus. Bukan untuk diri sendiri melainkan Kristus. Memurnikan dari keinginan memerintah menjadi taat. Dia sudah sampai pada level yang namanya nilai kekekalan. Artinya dia berkata, apa yang saya lakukan ini adalah urusan saya dengan Tuhan. Bukan urusan saya dengan orang lain. Wow. Menarik, saudara. Karena orang itu sudah sampai pada urusan nilai kekekalan. Yang kedua, hari ini khotbah 2 garis besar aja ya. Next week kita 1 garis besar. Yang kedua, manfaat kenaikan Yesus ke surga adalah memberi tanggung jawab. Yang pertama adalah memurnikan motivasi dari keinginan egosentris menjadi kristosentris. Dari keinginan memerintah menjadi taat. Yang kedua, memberi tanggung jawab. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 bagian C berkata, dan kamu akan menjadi saksi Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu ternyata bukan show. Menjadi saksi itu ternyata bukan berbicara memimpin KKR semata-mata. Menjadi saksi itu ternyata bukan hanya bicara, hanya menjadi pemimpin webinar, pengkhotbah di online. Itu semua harus dikerjakan. Tetapi ada hal yang paling krusial dari semua menjadi saksi adalah tanggung jawab. Jadi pelayanan itu bicara tentang tanggung jawab. Bukan action. Kita tidak perlu memperbanyak pengkhotbah. Karena sudah terlalu banyak khotbah di YouTube. Tapi kita perlu pengkhotbah yang punya tanggung jawab. Kita tidak perlu banyak memuji pemain musik. Karena klik di YouTube sudah banyak orang yang menciptakan lagu nyanyi dan pemain musik. Tapi kita butuh pemimpin pujian, pemain musik yang punya
responsibility. Menjadi saksi, bukan show, tetapi tanggung jawab. Hidup ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada komunitas, tanggung jawab untuk lingkungan. Kenaikan Yesus ke surga, tekanannya bersaksi yang harus disertai dengan responsibility. Di Sukabumi saya pelayanan rata-rata Chinese, dapat dikatakan 95%. Orang Chinese itu punya filosofi. You rajin ke gereja, enggak hormat sama cici koko, enggak ada nilai. Saya kira orang Tapanuli juga begitu. Kamu mau hebat bagaimanapun juga, kalau tidak punya respect, hormat pada abang-abang, kakak-kakak, ada ibu. Karena itu menjadi tanggung jawab. Banyak orang ingin bertanding, tapi tidak semua orang mau menyelesaikan pertandingan. Banyak orang yang terlibat pelayanan, tapi tidak semua orang mau menyelesaikan pelayanan dengan baik. Yesus tahu itu ribuan tahun yang lalu. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus ini dikasih luber dalam peristiwa Pentakosta. Ingat, tidak pernah terjadi pencurahan Roh Kudus kecuali dalam peristiwa Pentakosta. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga. Dia tidak ada lagi secara fisikal di bumi, tetapi dia menyatakan kehadiran yang unlimited, yakni melalui tanggung jawab. Dulu Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-murid. Tidak ada makan. Murid-murid berpikir, aja. Yesus ada. Pusing. Ya aja nggak ada. Yesus tanggung jawab. Kita tinggal lihat aja bagaimana Yesus bekerja. Roti, dua ikan, 5.000 orang laki-laki bisa dikasih makan. Belum terhitung anak-anak dan istri. Bisa 12 orang. Barang buta, tenang aja. Yesus ada Yesus. Ada orang mati, tenang aja. Ada Yesus yang kali ini Yesusnya sudah tidak ada. Dia sudah mati. Naik ke surga. Sebabnya Yesus serahkan Roh Kudus. Kalau dulu murid-murid menjadi penonton yang luar biasa atas semua pelayanan yang Yesus kerjakan lakukan. Kalau dulu murid-murid tukang rame, followers sejati, tukang komen, sedikit-sedikit curi-curi kemuliaan Yesus. Mungkin kita juga kalau waktu itu ada, kepala kita jadi gede semua ya. Kenapa? Kita punya the top leader namanya Jesus. Bisa melakukan dari tidak ada menjadi ada. Gitu kan? Nah, kali ini Yesus berkata, no. Kalau dulu kamu pasti
murid-murid, sekarang kamu aktif. Why? Karena saya sudah tidak ada lagi di bumi. Tapi you know, ada Roh Kudus yang bersama dengan kamu yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kamu. Kalau aku Yesus yang aktif, semua aku lakukan. Sekarang tidak. Kamu yang melakukan itu. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kamu. Memberi tanggung jawab. Yang terjadi itu kan, kamu yang tanggung, aku yang jawab. Itu repot ya. Artinya apa? Lu kerjain, gue punya nama. Bukan begitu. Bukan kamu yang tanggung, aku yang jawab. Tapi ini dua menjadi satu. Tanggung, jawab. Bukan tanggung dan jawab. Tanggung, jawab. Tanggung jawab. Murid-murid bukan lagi menjadi pribadi yang menerima, merasakan, menikmati sesuatu dari Yesus karena Yesus hadir. Tapi murid-murid harus menjadi pribadi sebagai pelaku utama untuk bersaksi tentang keselamatan. Dijelaskan di sini menjadi saksi begitu clear. Bukan perkataan biasa tetapi sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga ada kronologi untuk bersaksi. Tidak dari Yudea, tapi dari Yerusalem. Tidak dari Samaria, tapi dari Yudea. Tidak langsung ke Jumui, tapi Samaria. Teks ini bukan pernyataan biasa. Ada makna yang terkandung di dalam. Banyak orang pengen menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tapi dia lupa. Itu step terakhir. Step pertama ternyata menjadi saksi di Yerusalem. Tidak bisa menjadi saksi bertanggung jawab dimulai dari Yudea. Tapi harus dimulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah lingkup Yahudi dan tempat berdomisili mereka yang paling dekat. Jadi murid-murid itu disuruh bersaksi pertama kepada siapa? Sesama orang Yahudi. Dalam lingkup yang paling dekat. You mesti diterima dulu di situ. Kenapa? Kalau kamu banyak ngomong di luar, ternyata ada masalah di dalam, orang akan menjadi kecewa dan kamu akan hancur di dalam pelayanan. Karena yang terdalam dari kehidupan kamu belum mampu beresin. Sampai kapanpun kamu berusaha untuk membuat sesuatu yang baik di luar. Kalau kamu tidak bersedia dan tidak siap memperbaiki sesuatu di dalam, kamu akan kecewa karena orang lain akan menolak pelayanan. Jika kamu belum sampai pada itu, hati-hati. Karena pada waktunya orang akan tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan di dalam kehidupan ini. Yudea adalah step selanjutnya setelah Yerusalem. Setelah bersaksi secara kronologi dari Yerusalem, lingkup Yahudi dan tempat berdomisili murid-murid yang paling dekat, tidak langsung ke Samaria, tapi ke Yudea. Apa Yudea itu? Lingkup campuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Satu tempat yang lebih luas. Yang pertama diterima dulu di antara sesama Yahudi. Yang kedua Yahudi dan non-Yahudi. Suatu lingkup yang lebih luas. Baru kronologi yang ketiga, ingat kalau saya bicara bahasa kronologi itu susunan, urutan. Samaria. Samaria itu apa? Lingkup non-Yahudi. Dalam pemikiran orang Yahudi adalah orang kafir.
kafir, tempat yang lebih jauh. Baru ke ujung bumi. Ada yang berkata itu adalah Roma. Nah, waktu itu dunia ujungnya bisa dikatakan Roma. Atau menjangkau bangsa-bangsa secara internasional. Saudara, dengarkan saya dengan penuh kerendahan. Kamu tidak pernah memilih dari mana kamu lahir. Itu pertama. Artinya, kamu harus sadar bahwa kamu punya keluarga. Yang kedua, ketika kamu mengambil keputusan untuk membangun keluarga, maka sesungguhnya keluarga itu adalah tempat pelayanan yang paling pertama yang harus kamu lakukan. Yesus tidak pernah memerintah untuk mengabaikan keluarga. Yesuslah yang menciptakan lembaga keluarga. Yesuslah yang memberikan Hawa bagi Adam. Itu sebabnya saudara, penting ini buat kita sebagai orang percaya. Respon. Saya tidak malu ketika saya menjadi gembala di Bekasi Timur. Saya khotbah dengan lantang. Bagi saya, yang paling pertama adalah Tuhan Yesus. Kedua, istri saya. Ketiga, anak saya. Keempat, orang tua saya. Kelima, jemaat. Ini saya khotbah di depan jemaat. Yang mungkin bagi beberapa orang tertentu tidak cocok. Saya mengatakan itu yang benar. Bagi orang yang sudah berkeluarga, pertama Tuhan Yesus, kedua pasangan hidupnya, ketiga anaknya, keempat orang tuanya, kelima baru orang lain. Itu bicara tanggung jawab. Kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan saya, no problem, tapi patut dipikirkan dan dilakukan. Ingat, kamu tidak pernah bisa memilih dari mana kamu lahir. Artinya di mana kita ada dalam satu konteks keluarga itu takdir kita. Ingat, waktu kamu membangun rumah tangga, Tuhan tidak pernah paksa kamu, tapi kamu yang memilih. Dan you tahu tentang konsep pernikahan. Keluarga adalah merupakan orang yang harus kita layani dengan baik. Saudara, firman Tuhan ini sederhana buat kita. Menjadi peringatan. Manfaat kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya ada dua. Yang pertama, memurnikan motivasi. Yang kedua, memberi tanggung jawab. Dari egosentris menjadi kristosentris. Dari keinginan pemerintah menjadi taat. Yang kedua, memberi tanggung jawab. Dari dulu suka ngomong, komen. Sekarang menjadi pelaku. Tidak banyak bicara, tapi action. Menjadi penonton, tukang rame. Sekarang sacrifice. Dulu suka apa saja itu, tukang rame. Sekarang menjadi pemeran. Kita kalau mau maju, saya berikan challenge. Jadi pemain, bukan jadi penonton. Committed, bukan beri waktu yang sisa.
Tidak pernah kita action kalau kita tidak fokus. Tidak pernah kita mendapat sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, kalau kita tidak pernah menabur, memberi satu nilai yang seimbang. Itu penting buat kita. Amin. Kita satu pikiran yang sederhana ya, dibantu sama sister kita itu. Roh Kudus kau hadir di sini, kira-kira begitu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengingatkan kepada kita dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus ini untuk memurnikan motivasi dan melakukan tugas tanggung jawab yang baik. Roh Kudus kau hadir di sini. Kau manis kau lembut. Haleluya. Kau hadir di sini, amin. Roh Kudus, kau mengasihimu, amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, kau mengasihi, kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah Yesus. Jaga kami, penuhi kami dengan pasang hati kami. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan sudah menyampaikan kebenaran sabda. Peristiwa kenaikan ke sorga mengingatkan kepada kami dua hal penting. Memurnikan motivasi. Tuhan, jika kami melihat kepada Kristus, maka kami mau berkata, semestinya kami nol. Tidak ada agenda keinginan kemauan lain. Setelah kami menerima pengampunan penebusan, kecuali satu, yaitu agenda. Agendamu adalah membuat orang percaya, membuat setiap orang percaya kepadamu agar memperoleh hidup kekal. Tuhan, Engkau berdaulat untuk melakukan sesuatu.
bawa kami pada kemuliaan berikutnya. Bahwa kami melihat breakthrough secara finansial dalam pelayanan maupun keluarga. Izinkan kami Tuhan mengingat selalu untuk memurnikan motivasi kami. Kami nothing tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami menjadi sesuatu karena Kristus ada dalam kami. Tuhan, tolong agar kami tidak memiliki egosentris lagi, tapi Kristus. Biarlah Kau semakin ditinggikan, diagungkan atas kehidupan kami. Segalanya bagi Allah. Kami berdoa, diberkati juga kami Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab menjadi saksi. Tuhan, di masa pandemi ini kami begitu sadar. Kalau kami tidak terpapar, kalau kami bisa berdiri kuat hari ini, itu karena anugerah. Dan kami berdoa, ingatkan Tuhan kami masih bernapas. Dan kami harus berbuat sesuatu yang bernilai. Mengambil tanggung jawab dari apa yang bisa kami lakukan untuk kerjakan. Menjadi saksi Yesus. Pakai kami dengan beberapa di bawah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Online dan onsite. Terima kasih kami. Berkati International Almasih Fellowship dalam kuasa kekuatan. Berkati Sinode Gereja Presbyterian Indonesia. Dimanapun juga berada. Pimpinan semua sampai kepada jemaat ikat menjadi satu dalam kasih kami. Kami semua Tuhan adalah kebaikan. Ibadah-ibadah yang kami lakukan semua untuk kemuliaan kebesaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yang baru sudah selesai berbicara. Roh Kudus terjemahkan firman dan kuasa kekuatan. Syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam memberi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita buka ruang siang, mungkin nanti ada yang mau, tapi saya mau bersaksi terlebih dahulu. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh hambanya tentang skala prioritas, saya setuju urutannya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah pun saya tekankan seperti itu kepada keluarga, saudara-saudara, karena kami biasa setiap malam mengadakan ibadah keluarga bersama-sama. Saya sebutkan seperti itu. Sekalipun engkau, saya katakan kepada adik saya, panggilannya bukan seorang hamba Tuhan, pendeta yang berbicara di mimbar. Tapi dimanapun Tuhan percayakan, jadikan itu mimbarmu. Saya bilang seperti itu. Ketika engkau melayani mama dalam keadaan masa-masa tuanya, itu satu bentuk pelayanan. Jadi skala prioritasnya adalah melayani Tuhan secara pribadi. Saya katakan seperti itu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaanmu. Apakah engkau seorang bekerja di marketplace atau engkau seorang pelajar? Itu yang harus fokus. Baru yang terakhir, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Jadi nggak dibalik. Jadi saya setuju dari apa yang dikatakan tadi, firman Tuhan itu, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kita nggak bisa eksis untuk melayani di Yudea, Samaria, ketika Yerusalem kita, keluarga kita masih acak-adul, masih amburadul. Kita butuh orang-orang terdekat, orang-orang ring satu kita. Siapa itu? Pasangan, orang tua, adik, kakak. Itu adalah penolong-penolong sejati ketika enggak ada satupun yang ada di sisimu ketika kau mendapat masalah,
mereka dengan tulus bilang, aku ada tetap bersamamu. Saya alami seperti itu. Saya alami seperti itu di dalam pelayanan di 2004. Saya alami 2 kali. Terus di 2014 juga. Ya, orang yang paling dekat, karena orang yang jauh nggak akan pernah bisa melukai hati kita. Siapa yang melukai? Yang kita anggap bapak rohani kita. Tapi puji Tuhan kalau responnya benar, itu sedang Tuhan bawa naik ke level di mana tidak lagi mengejar yang namanya jabatan, mengejar yang namanya nama, ketenaran. Saya suka dari itu. Pemujian tentang motivasi, ya. Ketika saya akhirnya susah, tapi saya tetap harus melangkah untuk datang beribadah. Air mata saya mengalir turun, tapi saya nggak nangis, nggak terdengar nangis, tapi air matanya turun terus. Saya cuma mendengar suara Tuhan dalam hati saya, ampuni disebut, ampuni kebatamu. Itu dulu ya. Setelah saya ada pada saat ini, saya suka cita gitu. Saya bisa ada di level seperti itu dan tetap nggak keluar dari relnya. Kalau ada kan orang kan di sini artinya bukan sesama pekerja, tapi yang kita anggap dia bapak itu yang istilahnya karena kita lagi lemah dikucilkan, didisiplinkan seperti itu. Nah, ketika akhirnya saya tetap eksis, saya tetap hadir dan bukan upaya balas dendam sih enggak, tapi sudah nggak ada keinginan untuk yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba saya dikasih amplop, saya bilang enggak, saya bilang seperti itu. Karena dengan tiba-tiba, karena saya sakit, karena saya ada ini disetor seperti itu. Oh, sakit loh, sakit sekali. Harusnya kita berpikir justru dialah yang memberi kekuatan, enggak, malah seperti itu. Saya dibilang seperti ini, jangan melayani dulu. Wow, saya seperti orang penyakit kusta, nggak boleh, tidak kudus seperti itulah. Nah, ketika itu akhirnya saya tetap ikut Tuhan, iring Tuhan, karena saya mengalami pertolongan Tuhan itu secara pribadi, nggak sekali 2 kali. Saya bisa dikatakan harusnya sudah 7 kali mati gitulah. Itu nyawanya seekor kucing gitu. Kadang bingung, waduh ini kenapa Tuhan sayang sekali sama saya, dipertahankan terus. Oh ternyata ada satu tanggung jawab, ada satu pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya diiming-imingi dengan uang, saya diiming-imingi dengan apa lagi? Diangkat lagi ke posisi saya semula. Tapi saya bilang, enggak Pak, saya mengerti. Ketika menjadi ketua di dalam bidang tertentu, itu membutuhkan dukungan dari rekan-rekan. Nggak bisa ketika ada masalah, kita lantas menyingkirkan dia. Gitu. Justru kita harus dukung, saya bilang seperti itu. Jadi ada beberapa kali jabatan dikasih ke saya bilang, enggak Pak, tapi percayalah saya tetap setia untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Bapak saya seperti itu. Jadi saya pelayanan sebelum jadi gereja, berbentuk konsel tahun 96. Jadi sampai sekarang tahun 2021 sudah ada 26 tahun. Jadi tadi anaknya masih umur 1 tahun, sekarang sudah dokter, sudah jadi dokter dan sudah bekerja selama 3-4 tahun ya kayaknya. Nah, bayangkanlah seperti itu. Jadi saya mengerti sekali ketika itu Tuhan izinkan terjadi, miliki respon yang benar. Sekarang saya berbahagia, saya mengalami kemerdekaan spiritual seperti tadi. Jadi bukan untuk memulihkan keberadaan saya untuk diangkat lagi menjadi pemimpin di mana, tapi yang saya alami kemerdekaan dalam melayani Tuhan. Makanya saya ada di sini pun izin Pak, panggilan saya untuk jadi berkat dan tidak mengganggu untuk kerja seperti itu. Tapi jadi ada bayar harganya. Sore saya harus
saya harus perhatikan keluarga untuk ajak ibadah juga keluarga. Gak apa-apa. Artinya dipercaya banyak, artinya Tuhan percaya yang luar biasa. Jadi ada yang dipercaya 1, 3, 5, tapi semua lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan karena upahnya sama. 1 dinar, 1 hari. Jadi artinya saya cukup mengerti lah gitu, dalam berbagai pelayanan itu ada yang namanya proses pengujian, diuji, dan saya bagikan ini untuk kita tetaplah pandangnya Tuhan. Ketika kita pandangnya Tuhan, alami Tuhan, dimanapun kita itu akan tetap tulus untuk melayani, murni untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi yang berbagi kesaksian. Ada, kalau tidak ada kita akan berdoa. Saya undang untuk Pak Ranto untuk berdoa untuk kita akan memberi persembahan. Silakan. Itu pun ada ya, kantongan. Ada. Oh, itu. Doa dulu ya. Doa dulu. Mari kita berdoa dalam persembahan. Bapa, terima kasih. Biarlah persembahan ini kiranya Tuhan dipakai di dalam melayani kemuliaan. Begitu juga Tuhan, kami yang memberikannya itu semua daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, berapa persen pun kami memberikannya, itu semua dari keringat kami ini, itu semua daripada-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami di dalam kesehatan, di dalam mencari semua apa yang akan memberikan di dalam pelayanan Tuhan. Berkati Bapa, persembahan kami ini kiranya layak Tuhan pakai di dalam kemuliaan. Di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita angkat refnya saja, membawa korban syukur. Korban syukur, kenapa kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, kenapa kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan nanti ditutup dengan doa berkat oleh hambanya. Silakan Pak. Mari kita berdoa syafaat. Bersyukur padamu Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan dan cinta-Mu. Terima kasih Engkau hidup dalam diri kami, berkuasa mengendalikan kontrol. Kami berdoa untuk Indonesia tercinta. Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Engkau tolong untuk pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan dengan baik. Semua upaya untuk mendapatkan vaksin bagi masyarakat Indonesia boleh. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong memberkati akan Indonesia tercinta agar keluar dari berbagai kesusahan dihadapi baik dari dalam maupun dari luar. Indonesia yang adil makmur, cukup senang pangan di mana-mana negara. Curahkan hujan keselamatan dan kuasa bagi negeri sehingga banyak tuayan yang boleh dapat. Umat-Mu semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Hamba-Hamba-Mu semakin setia dan kasih. Kami berdoa untuk harapan indah Bekasi ini diberkati semua gereja-gereja yang ada dan teman
sahabat. Berkati semua anak kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah on-site maupun juga online ini, kasih setia menyertai anugerah kasih yang kemurahan atas kami. Kami berharap next week kami bisa ketemu kembali untuk bisa ibadah memuji menyembah dalam persekutuan untuk fellowship ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami agar tetap dalam kuasa kendali Roh Kudus. Orang-orang yang datang bersekutu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apapun kesesakan penderitaan yang kami alami, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, keluarga dan sebagainya, Tuhan tolong membuka jalan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Maka kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini kami yang suci, ampuni kami, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih setia kemurahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik. Diberkatilah kita. Kasih Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus menyertai kita di dalam kekekalannya. Akhiri ibadah ini terima berkat dalam nama Yesus. Kami berkatakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam peluang daerahmu.